Silakan untuk Mbak Mardianti. Oke, monggo audionya. Dari Ngawi. Mbak Mardianti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digital, tidak ngomong kaitannya dengan kita ini tatap muka terus, gitu. Itu seperti itu. Jadi ini yang terakhir untuk apa pemerintah provinsi, bahwa kalau kita ngomong pilar-pilar sosial yang ada, terakhir pilar-pilar sosial itu hanya sebagai bumper, artinya bumper itu ya sudah, kalau ada kegiatan diajak, kalau tidak ada kegiatan tidak diajak. Dan itu semua sektor, semua bidang itu sama seperti itu. Sehingga tanda kutipnya adalah ini menyangkut kaitannya dengan bagaimana keikutsertaan yang ada ini menjadi keikutsertaan yang sifatnya partisipasi. Gitu loh. Itu seperti itu. Jadi saya mohon sangat dengan hormat ini menjadi otokritik kita secara pribadi. Itu saja karena menyangkut kaitannya dengan kebijakan daerah baik provinsi maupun nasional dan maupun daerah. Artinya kebijakan ini hanya memenuhi kewajiban saja, dan terus terang kita menjadi baik. Kalau terus terang kita menjadi bumper saja ketika ada kegiatan. Kalau tidak ada kegiatan ya sudah tidak dilibatkan. Itu seperti itu. Iya. Toh kita juga punya kegiatan yang lain yang bisa seperti itu. Oke, terima kasih Ibu, terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Pak Ahmad. Masih ada lagi dari teman yang lain? Siapa yang angkat tangan? Siapa itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ngawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan saya ya. Bu Mardianti ya. Ibu Mardianti dari Ngawi. Bukan dari EPSM Jawa Timur, Bu, dari sekretariat. Sekretariat ini cukup familiar ini. Ibu sering ke UPT kami. Monggo, silakan Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pur. Sebetulnya terima kasih Ibu. Namanya siapa Bu? Nama saya Eli, Bu. Ibu Eli ya. Bu Eli, sekretaris. Ya. Takdirnya Gusti Allah, saya sekretaris IPSM Provinsi Jawa Timur. Oke, jadi saya acungi jempol gitu. Jempol saya 2, terima kasih. Kita akhirnya dari kemarin ngempet-ngempet kangen, akhirnya dengan begini saya masih bisa kepanggil dengan Bu Baik dan juga teman-teman dan Widya Suara. Terima kasih. Jadi pada dasarnya teman-teman di IPSM Provinsi Jawa Timur itu takdirnya Gusti Allah, saya sudah komunikasi dengan teman-teman, bahkan saya bikinkan satu grup tersendiri untuk seluruh ketua kabupaten dan kota, sehingga ketika ada apa-apa kita tinggal connect, kontak dan calling gitu. Dan pada dasarnya kami tidak ada keberatan andaikan itu harus offline gitu. Andaikan ini memang harus terjadi offline, kita akan offline untuk mengukur behavior mereka terhadap keilmuan yang nantinya sudah diberikan pada Widya Suara itu. Karena teaching behaviornya harus kelihatan aplikatif dan praktiknya. Tetapi kalau memang memungkinkan, tidak memungkinkan kita offline, mungkin dengan online, berarti kita harus membuat sebuah kurikulum tersendiri, format tersendiri, bagaimana pengetahuan IPSM tingkat dasar, tingkat lanjutan, sampai terakhir pada tingkat khusus itu, sehingga akhirnya benar-benar kita bisa melihatnya. Dan ini mengarah pada profesional dan nantinya ada pengukuran tersendiri dan penanganan problem yang ada di sosial masyarakat kita teratasi semua. Tetapi baik itu tidak terrekod secara perubahan, sebetulnya kami sudah
melakukan itu semua, melakukan kegiatan itu semua, dan kami pengurus PSM provinsi terus komunikasi untuk melihat sejauh mana applikat dari keilmuan-keilmuan yang sebagian sudah diberikan saat BPTKS Malang itu. Kalau memang nantinya itu secara offline kita tidak diperkenankan, tapi pada dasarnya kami sudah welcome, sudah oke. Tetapi kalau tidak secara offline, kita memikirkan secara online-nya bagaimana, ini agak rumit sedikit gitu. Jadi mungkin itu saja sih himbauan kami. Kompak Provinsi Jawa Timur siap untuk melaksanakan sebuah kebijakan apapun terkait dengan bagaimana nanti ketika sudah pelatihan itu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli. Adalah offline kita siap. Gitu ya, Bu Tolong Eli. disapa juga itu ada Pak Purwanto. Bukan? Ada Pak Purwanto ya. Pak Purwanto. Apa kabar Pak Pur? Pak Pur juga mau bertanya atau memberikan masukan? Monggo Pak Pur. ini Bapak kita dulu ini ya. Pak Pur ini supporter kita Bu, support kita ini. Ya. Beliau memang luar biasa. Kalau nggak ada Pak Pur, sekretariat kita kosong. Memang beliau penyemangat yang luar biasa. Satu lagi teman-teman barangkali. Dari mana? Sudah? Sudah, silakan. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Kabupaten Ngawi. Saya ikut pelatihan PSM di Surabaya. Tapi selanjutnya ada pelatihan lagi di Malang. Tapi ada kayak terpecah gitu ya Bu ya, antara yang pelatihan di Malang dengan yang pelatihan di Surabaya. Di Kabupaten Ngawi belum terbentuk IPSM, jadi runtutan antara provinsi sampai ke Ngawi itu belum bisa terjalin dengan baik gitu Bu. Terus yang saya tanyakan Ibu, apakah PSM itu Bapak Camat, Bapak itu tidak mengetahui Bu ya? Soalnya, aduh hilang nih. Halo? Ya, lanjut. Mbak Mardi. Iya. Lanjut. Sebenarnya ya. IPSM Kabupaten Ngawi sudah berjalan, sudah baik. Kita juga mempunyai grup sendiri untuk bekerja sebagai PSM. Cuman masalahnya kita kegiatan di IPSM-nya belum ada Ibu. Bagaimana biar hubungan kita antara IPSM provinsi dengan Kabupaten Ngawi itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih kepada 3 orang penanya. Di sini ada Pak Ahmad, ada Ibu Eli dan Bu Mardiati. Iya. Sekarang untuk Pak Ahmad lebih kepada banyak ke bumi itu kayaknya. Ada apakah BIMTEK ini nanti sudah betul-betul memenuhi protokol kesehatan? Jadi apakah tidak bisa nantinya pakai webinar saja seperti itu? Jadi suatu saat mungkin kita perlu hanya webinar saja menurut Pak Bambang. Jadi tanpa kemana-mana, saya tetap di rumah, tetap mengikuti webinar, tapi saya tetap dapat transport. Silahkan Bu. Tentang pelatihan yang kita lakukan atau BIMTEK nanti, apakah aman Bu kalau tatap muka langsung? Kami sudah menyiapkan sedemikian rupa di UPT-PTKS Malang di bawah kepemimpinan Ibu Baik untuk memastikan bahwa nanti proses pembelajaran itu aman di kelas.
Amannya di mana? Protokol kesehatan tentu kita pakai, Bapak. Ini harus kita pakai protokol kesehatan. Nah, apa saja tadi sudah dijelaskan. Itu kalau di kelas kami yakinkan insya Allah aman. Tadi saya juga sudah jelaskan, yang terakhir poin yang terpenting itu adalah saling mengingatkan. Tuh. Berikutnya tentang offline. Tentang kebijakan ini ada di tataran struktural sebenarnya teman jawab. Karena ini menyangkut aturan yang ada di birokrasi, di pemerintahan. Tentang apakah di rumah dapat transport, itu yang menjawab nanti tataran dari struktural. Tapi Bu Baik atau Ibu Sulis. Tapi semua ada pertanggungjawabannya Bapak. Saya contohkan ketika Bapak datang, diminta tiket pemberangkatan. Tiketnya tidak ada. Kita susah untuk mengerjakan. Itu. Nah, itu sekilas pandangan dari saya gitu ya Bu Sulis ya. Nah, jadi ini masih kita kena aturan Pak. Karena semua harus kita pertanggungjawabkan. Tuh. Kemudian kalau webinar, saya katakan tadi tatap muka itu pasti lebih maksimal hasilnya. Tadi sudah saya jelaskan maksimalnya di mana. Ya, jadi kalau tatap muka, saya bisa melihat Bapak Ibu dari segala sisi. Jadi saya bisa melihat perubahan sikap, perilaku, value, itu bisa kami lihat. Tapi kalau tatap muka, yang saya tatap hanya di muka ini saja. Tidak bisa yang lainnya, makanya saya katakan lebih maksimal. Nah, apakah webinar diperlukan? Sebenarnya untuk menunjang itu tetap diperlukan. Seperti kesiapan begini, kita ada sosialisasi. Tapi kalau murni webinar untuk pengispijian mungkin kita masih belum bisa. Begitu ya Ibu Sulis ya? Ya. Maaf Ibu Umi, durasi nggih tinggal 5 Terima menit. kasih. Seperti itu Pak Rasad. Ada kurangnya mohon maaf. Silakan bukan. Ada tambahan Ibu Sulis? Tor, Tidak. kami mau nambahkan, bukan? Kami Bu KUPT, minta waktu sebentar, silakan, mau Bu nambahkan. Nggih. Ya, ini untuk pertanyaannya Bapak Ahmad, ini berkaitan dengan Ibu Eli tadi untuk protokol kesehatan. Tadi kami sudah sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk pelaksanaan kegiatan BIMTEK PSM lanjutan yang sebetulnya kita laksanakan, kita undur bulan Oktober, kami beranikan untuk dimajukan di bulan September dengan protokol kesehatan rapid test untuk semua peserta. Jadi, Bapak Kepala Dinas sudah memberikan lampu hijau. Monggo, Bu Baik, ajukan berapa kali kegiatan lagi yang akan dilaksanakan di UPT PTX Malang, berapa orang peserta, kami akan membantu untuk menyiapkan alat rapid testnya. Jadi, Pak Ahmad, Bu Eli, insya Allah nanti ini Bapak Ketua IPSM juga September kita akan sudah mencoba mulai kegiatan untuk BIMTEK PSM lanjutan dengan syarat utama protokol kesehatan di awal adalah peserta dirapid. Tentunya konsekuensinya adalah bagi peserta yang terdapat reaktif, tentunya nanti kami mohon untuk bisa dari kabupaten kota untuk mengganti misalnya. Tapi insya Allah mudah-mudahan, insya Allah Bapak Ibu semua nanti yang kami undang dalam keadaan sehat walafiat non reaktif. Nah, Amin. nanti kita rapid test Pak Ahmad ya, Bu Eli ya, Pak Arman. Nanti kita mulai September tetap. Saya putuskan kita mulai September. Ada support dari Bapak Kepala Dinas untuk peserta pelatihan nanti di rapid. Nah, itu yang pertama. Luar biasa Pak Alwi. Ya.
regulasi yang tadi disampaikan oleh Bapak Ahmad yaitu bagaimana dengan webinar saja. Saya sudah ikut di tempat lain webinar, kita bisa dapat transport. Mohon maaf untuk kebijakan regulasi kami untuk di tahun ini belum bisa. Yang kami ketahui kemarin dari Kementerian Sosial untuk pelatihan FDS itu yang durasi waktunya 10 hari tapi digunakan untuk daring, itu memang beberapa hari itu daring, itu dapat memang biaya transport, tapi mereka tidak dibikin seperti webinar gini, dia daring, jadi tiap hari ada berhubungan dengan narasumber, belajar secara daring, kayak sekolahan seperti itu dapat transport. Tapi kami belum ketahui sampai sekarang, kami belum dengar kalau misalnya peserta webinar seperti ini dapat uang transport untuk instansi pemerintah. Nah, dengan nanti berjalannya waktu, nanti kemungkinan bisa saja akan terjadi di tahun depannya, kita ikuti saja perkembangan COVID ini sejauh mana nanti. Nah, tentunya seperti yang disampaikan oleh tadi Ibu narasumber, Ibu Umi Masruroh, alangkah lebih baiknya kalau metode pembelajaran kita secara tatap muka langsung. Jadi Bapak Ibu peserta datang ke tempat kami sudah juga menyediakan fasilitas yang dengan inovasi yang baru, perubahan-perubahan yang kami sudah lakukan. Insya Allah Bapak Ibu bisa nyaman di tempat kami, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sehingga Bapak Ibu pulangnya nanti ke tempat masing-masing juga menjadi senang. Jadi tidak hanya nanti metode pembelajarannya hanya di dalam kelas. Jadi kami nanti untuk setting bagaimana supaya Bapak Ibu bisa nyaman di kelas.